Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. This is my first video. Dalam channel ini, saya akan berbagi tentang pendidikan dan seni. Why I choose education and art? Because the first, saya sendiri adalah seorang pelaku pendidikan, tepatnya adalah seorang guru honorer di sekolah dasar, and I am proud and fun doing it. For the second, I choose art because seni itu kayak udah ngalir aja. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan P3K yang lagi hits. Untuk guru-guru honorer yang mau mendaftar dan juga mungkin membutuhkan informasinya, saya akan dengan senang hati berbagi tentang P3K tersebut. Saya udah ada narasumber nih, partner sharing, seorang praktisi pendidikan yang sudah tidak asing lagi di Kabupaten Majalengka. Ada Pak Haji Dadang atau lebih terkenal dengan Pak Dewa Data. Nah teman-teman, kesempatan kali ini sudah ada siapa nih di depan saya? Pastinya nggak asing lagi dong, sudah ada Pak Haji Dadang atau lebih terkenal dengan Dewa Data. Jadi data-data tentang pendidikan, tentang guru itu beliau sudah menguasai sekali. Oke, silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri ke teman-teman. Baik, saya Dadang, lengkapnya itu Dadang Sudarsono. Saya praktisi pendidikan di Kabupaten Majalengka. Biasa guru-guru memanggil saya dan panggilan di media sosial saya juga adalah Dewa Data. Bapak bisa menjelaskan lebih perbedaan antara PNS dan P3K nih? Kita akan membahas P3K, mungkin teman-teman khususnya di Kabupaten Majalengka, umumnya untuk yang lain masih sangat minim info tentang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu mungkin kapan akan dibukanya dan lain-lain. Tapi untuk pertama kita bahas dulu yang bahwa ASN itu terdiri dari dua, ada PNS dan P3K. Bapak silakan untuk menjelaskan lebih detail lagi. Baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, ASN itu terdiri dari dua. Yang pertama PNS. Nah, PNS ini diatur berdasarkan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Di mana di sini akan terlihat perbedaannya dengan P3K. Yang pertama sama menduduki jabatan pemerintahan. Betul. Selanjutnya mengisi seluruh jabatan ASN, berstatus pegawai tetap. Nah, ini yang berbedanya, berstatus pegawai tetap. Selanjutnya memiliki NIP secara nasional. Sama dengan P3 nanti ya. Terus melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, ini dalam hal proses perekrutan untuk PNS ini di usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Untuk PNS. Untuk PNS waktu proses perekrutan. Ya. Selanjutnya gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sama nanti dengan P3K juga memiliki gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mendapatkan perlindungan, pensiun, JHT, jaminan kesehatan, jaminan keluarga, JKM, dan bantuan hukum. Nah, itu untuk ASN PNS. Selanjutnya, untuk P3K Pak? Nah, untuk P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K atau PPK. Iya. Ya, diantaranya sama hampir dengan PNS, diantaranya menduduki jabatan pemerintahan. Sama saja ya. Jabatan AS yang dapat diisi adalah jabatan fungsional maupun jabatan media dan utama tertentu. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi. Ini yang membedakan dengan PNS. Ya, di P3K diangkat dengan perjanjian kerja. Kontrak ya Pak ya? Kontrak. Sedangkan tadi kalau PNS adalah pegawai tetap. Pegawai tetap. Selanjutnya sama dengan PNS memiliki NIP secara nasional. Jadi sama PNS dengan P3K nanti akan memiliki NIP. Selanjutnya sama dengan PNS melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, ini yang membedakannya dengan yang PNS. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan. Misalkan gini,
Untuk guru, nah P3K untuk sampai usia 59 tahun dia masih bisa daftar karena batas usia pensiun adalah 60 tahun. Nah, selanjutnya masa kerja paling singkat 1 tahun. Dalam artian kan seperti tadi, P3K itu adalah tenaga kontrak. Jadi di kontrak itu sekurang-kurangnya minimal harus 1 tahun. Terus memiliki gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, mendapatkan perlindungan, JHT, Jamkes, dan bantuan hukum. Nah, berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020, P3K atau PPK berhak menerima gaji dan tunjangan. Gaji didasarkan pada golongan dan masa kerja. Jadi seperti halnya PNS, nanti P3K juga memiliki standar gaji. Ya, berdasarkan ini Perpres yang nomor 98. Dapat diberikan kenaikan gaji berkala dan gaji istimewa. Ya, nanti akan diatur juga seperti PNS kan ada kenaikan gaji berkala. Nah, P3K juga kalau berdasarkan Perpres nomor 98 ini dia juga akan mendapatkan gaji berkala karena tadi memiliki tabel gaji. Selanjutnya mendapatkan tunjangan ya. P3 terdiri dari mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan khusus. Itu, nah, ya. Berarti menurut tadi penuturan Bapak, saya menyimpulkan bahwa P3K itu sangat memberi kesempatan kepada guru honorer yang sudah lama mengabdi, namun mereka terbentur dengan usia yang sudah tidak bisa mengikuti tes CPNS ya Pak? Ya, betul sekali. Nah, teman-teman, sekarang setelah mendapatkan penjelasan dari Dewa Data, teman-teman nanti bisa untuk mempertimbangkan apakah saya harus ikut P3K tahun ini atau mungkin nanti akan mengikuti tes CPNS untuk tahun berikutnya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, ini saya mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya memberi kesempatan apa nih yang mau ditanyakan mumpung kita langsung pada narasumbernya. Untuk pertanyaan yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan yang tadi, pasti teman-teman akan bertanya siapa saja sih yang bisa mendaftar P3K ini, di mana dan bagaimana caranya? Oke, silakan Pak. Ya, baik. Buat teman-teman honorer, ya ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan kompetensi maupun untuk meningkatkan karir dan kesejahteraannya. Yeah. Siapa saja sih yang bisa daftar untuk P3K di tahun 2021 ini? Yang pertama adalah honorer kategori 2 yang terdaftar di database BKN. Yang kedua ini adalah rekan honorer yang ada di sekolah negeri maupun yang ada di sekolah swasta terdaftar di Dapodik sebelum tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini bagi teman-teman honorer guru yang belum punya NUPTK juga diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti. Yeah. Yang ketiga adalah bukan guru ya. Lulusan PPG, lulusan PPG, berarti tetapi punya serdik ya Pak? Ya, guru yang punya serdik tapi dia tidak ngajar, tidak ngehonor. Betul. Nah, itu dia diberikan kesempatan untuk bisa mendaftarkan diri menjadi P3K. Jadi nanti ada tiga kriteria yang tadi semua diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian P3K. Nah, untuk jenjang sendiri, apakah yang tadi Bapak sebutkan di sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di Dapodik, kemudian juga kategori 2 ya Pak? Ya, apakah itu untuk semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA? Ya. P3K dibuka dari semua jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK berdasarkan penghitungan kebutuhan guru pada tahun 2020. Ya, jadi dimungkinkan ada kabupaten tertentu atau kota madya tertentu yang memang ada formasi dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau misalkan ada yang TK tidak ada. Kenapa? Karena berdasarkan penghitungan, kalau penghitungan kebutuhan guru itu adalah penghitungan di sekolah negeri. Berarti dikembalikan lagi ke kebijakan daerah masing-masing ya Pak? Iya. Berdasarkan, tapi ada ininya, ada rambu-rambu untuk penghitungan kebutuhan guru ya, ada aturannya gitu ya. Nah, teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini, sudah dijelaskan oleh Dewa Data. Jadi teman-teman yang masuk kriteria jangan lupa mendaftar. Sekarang nih kalau misalkan udah mau mendaftar
bagaimana sih alur penempatan P3K itu, bagaimana rotasinya dan bagaimana sih pemberhentiannya? Oke, bagaimana Pak untuk itu? Baik, kita sekarang membahas terkait dengan alur penempatan. Nah, alur penempatan terkait dengan formasi. Jadi begini, bagi guru yang saat ini sudah menjadi honorer, berarti saat ini sudah mengajar. Betul. Ya. Jika tersedia formasi di tempat guru tersebut mengajar, akan otomatis didaftarkan pada sekolah tersebut. Yeah. Nah, bagi guru yang sudah mengajar, ya. Yang kedua, jika dia mengajar di 2 tempat, ya, atau lebih dari 2 tempat, dia akan didaftarkan di induknya. Di induknya. Ya, misalkan si A, dia induknya di sekolah A, ya. Tapi dia mengajar juga di sekolah B, C. Nah, tetapi kalau hal ini tetap didaftarkan di sekolah induknya. Selanjutnya, jika tidak tersedia formasi pada sekolah tersebut, ya, tidak ada formasi, maka dia bisa mendaftarkan diri kepada sekolah yang ada formasinya. Bersaing dengan dengan yang lain. Ya. Itu untuk yang sudah menghonor, ya. Nah, ini untuk guru swasta, dan guru yang memiliki sertifikat pendidik tetapi dia tidak menghonor, maka dia mendaftarkan diri kepada sekolah yang ada formasinya. Misalkan dia ngajar di sekolah swasta, ya, atau dia punya serdik tetapi dia tidak ngehonor, berarti dia bisa daftar, tapi daftarnya adalah kepada sekolah yang ada formasinya. Itu. Nah, bagaimana jika misalkan satu sekolah itu ada guru honorernya, misalkan 4 ya Pak, sedangkan formasinya hanya 2 atau 3, itu bagaimana? Berarti bersaing dengan 4 orang itu? Ya, bersaing atau dia bisa memilih tadi sekolah yang lain yang ada formasinya. Ya, yang ada formasinya. Iya, betul. Untuk yang selanjutnya, katanya nih Pak, dengar-dengar kalau misalkan seperti yang sudah pernah saya ikuti, tes ASN itu, yang PNS, kalau misalkan sudah gagal di kompetensi dasar, ya sudah tidak bisa maju ke kompetensi bidang. Nah, kalau P3K itu dengar-dengar bisa 3 kali ikut ujian, maksudnya itu gimana Pak? Nah, gini, ini merupakan perbedaannya antara P3K dengan pendaftaran PNS. Ketika gagal, udah gagal. Untuk P3K itu ketika mengikuti ujian pertama dia gagal, dia diberikan kesempatan 2 kali. Ketika gagal diberikan kesempatan untuk ujian ulangan 2 kali. Ya, 2 kali, apakah di tahun itu atau di tahun berikutnya. Dengan kompetensi yang sama. Dengan kompetensi yang sama. Berarti dia tidak perlu daftar lagi, tetapi dia tinggal melanjutkan nanti ada panggilan ulang. Nah, ini kalau di PPG mah seperti retaker ya. Nah, seperti itu ya. Betul. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa tes P3K itu bisa dilaksanakan 3 kali. Nah, kalau misalkan nanti lolos Pak, bagaimana? Apakah ada rotasinya seperti PNS juga? Kemudian bagaimana sih pemberhentiannya untuk P3K ini? Tentunya pasti berbeda dengan PNS ya Pak? Ya, jadi gini. Sampai di sini dulu video kali ini, simak kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.